Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Pak Dr. Herudin SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami meskipun hanya lewat video rekaman. Baiklah, tugas ketiga kami yaitu teori pembelajaran yang isinya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi kami adalah lapisan bumi dan bencana. Sebenarnya materi ini terdiri dari 6 pertemuan, namun yang kami ambil adalah pertemuan keempat dengan model pembelajaran yaitu discovery learning. Oke, baiklah, kompetensi dasarnya, kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Kemudian KD keterampilannya yaitu 4.10 mengkomunikasikan upaya pengaruh risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari segi pengetahuan yaitu 3.10.1 melalui percobaan peserta didik dapat menjelaskan pengertian gempa bumi dengan tepat. Kemudian melalui percobaan peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya gempa bumi dengan tepat. Selanjutnya, melalui percobaan, peserta didik dapat menjelaskan efek yang terjadi akibat gempa bumi dengan tepat. Dan untuk KD keterampilannya 4.10.1 melalui penyelesaian tugas di LKPD, peserta didik dapat mengkomunikasikan tindakan yang dilakukan saat, sebelum, sedang, dan pasca terjadinya gempa dengan cermat. Kemudian melalui penayangan video, peserta didik dapat mensimulasikan mitigasi bencana gempa bumi yang diselesaikan dalam LKPD dengan tepat. Selanjutnya, untuk kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan salam dan tegur sapa, kemudian berdoa, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru melakukan persepsi dengan menceritakan peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, guru memberi motivasi dengan menunjukkan fenomena atau mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Selanjutnya, guru menyampaikan kepada peserta didik tujuan dan manfaat dari pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan teknik penilaian yang akan dilakukan, serta guru memeriksa peserta didik apakah sudah duduk dengan tatanan kooperatif, kemudian apakah terdiri dari 5 kelompok. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, langkah yang pertama yaitu memberikan stimulus. Stimulus di sini menayangkan video saat terjadinya gempa bumi Sulbar 2 bulan yang lalu dengan link sebagai berikut, dan menghimbau kepada peserta didik untuk mengamati video tersebut. Langkah yang kedua yaitu problem statement, yaitu guru memancing peserta didik agar mengajukan pertanyaan yang terkait dengan video yang baru mereka tonton. Selanjutnya, guru menyampaikan informasi kegiatan
yang akan dilakukan, yaitu melakukan percobaan sederhana tentang proses terjadinya gempa bumi dan mitigasi gempa bumi yang tersaji di dalam LKPD. Selanjutnya guru membagikan LKPD dan alat-alat yang akan digunakan. Langkah selanjutnya yaitu data collection. Peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan tentang gempa bumi. Kemudian masing-masing kelompok menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil percobaan mereka. Selanjutnya itu verification. Peserta didik melakukan diskusi kelompok dan mencari jawaban di buku ataupun di internet untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Selanjutnya generalization. Peserta didik menuliskan kesimpulan hasil percobaan mereka seperti yang diperintahkan dalam LKPD. Dan selanjutnya mengkomunikasikan. Guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok penyaji memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, baik itu berupa pertanyaan maupun saran. Dan terakhir, guru bersama peserta didik memberikan penghargaan berupa aplaus kepada kelompok penyaji. Dan untuk penutupnya, guru meminta kepada masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian guru memberikan penghargaan, misalnya pujian atau bentuk penghargaan yang relevan kepada kelompok yang berkinerja baik dengan melakukan pengamatan sesuai prosedur kerjanya. Kemudian guru bersama peserta didik membuat kesimpulan akhir dari pembelajaran. Kemudian guru memberikan penguatan materi tentang gempa bumi. Selanjutnya guru melakukan evaluasi dengan mengukur kemampuan peserta didik. Selanjutnya guru menghimbau kepada peserta didik agar mempelajari materi selanjutnya, yaitu gunung berapi. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa bersama. Dan untuk penilaian pembelajarannya, yang dinilai ada 3 unsur dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan untuk segi pengetahuan yang dilakukan itu menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian untuk keterampilannya itu saat melakukan percobaan, dan untuk sikapnya dari observasi atau mengamati sikap siswa di saat pembelajaran. Untuk instrumen penilaian pengetahuannya, kunci jawabannya nomor 1 adalah D. Jika benar nilainya 1 dan jika salah nilainya 0. Begitu pula nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan pedoman penskorannya, nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Dan untuk rubrik penilaian keterampilannya, indikatornya yang pertama yaitu menyiapkan alat. Kemudian ada rubriknya, semakin banyak bahan yang disiapkan maka semakin tinggi poinnya. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan pembahasan. Semakin banyak yang dijawab dengan tepat maka semakin tinggi nilainya. Dan untuk lampiran soalnya terdiri dari 4 nomor pilihan ganda. Dan ini lampiran LKPD. Kegiatannya ada 2, yang percobaan gempa bumi, kemudian menonton video melalui YouTube tentang mitigasi bencana. Ini tabel hasil pengamatannya. Dan untuk diskusi kelompoknya, pertanyaannya ada 4 nomor.
yang berkaitan dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir ada kesimpulan hasil percobaan mereka. Saya kira itulah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.